Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada perkuliahan kita pada materi tafsir terbaik pada hari ini, sebagaimana yang telah kita sepakati pada pertemuan pertama, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ruangan. Jadi sebelumnya saya sudah menginstruksikan untuk laki-laki dengan perempuan dia duduk sedikit terpisah ya. Yang di sana bisa duduk di sini. Yang dua di sini. Duduk di sini. Di sini. Iya, ya. Jadi sebagai penuntut ilmu itu yang paling bagus memang harus duduk di depan. Ya, harimau biasanya itu dia akan mendengarkan hewan yang terpisah dari rumah. Itu adalah ilmu. Ya, jadi semakin dekat dengan sumber suara itu semakin bagus. Ya, tenang saja. Ya. Saya tidak makan orang, kecuali saya lapar. Baik, adik-adik sekalian, kabar baik ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, dan saya doakan juga semoga urusan adik-adik pada hari ini juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ketua tingkat, kalau ini suruh fasih tingkat teman-teman hadir semua atau bagaimana? Sebagian kita Ya, nanti diberikan catatan yang masuk ya, dan yang tidak masuk adalah saya sudah pertemuan ini. Ya, baik. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, apakah adik-adik sudah tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, ada yang tahu? Belum ya? Baik, saya juga belum tahu. Ya, sudah baik. Kita nonton dulu ya, kita nonton sesuatu yang menarik. Ya. Setelah itu nanti saya akan minta dari beberapa dari adik-adik untuk memberikan pendapat, ya, satu atau dua orang. Oke, kita nonton sekitar 1-5 menit, ya. Sepintas saja. Tidak perlu terlalu mendalam dilihat ya, kemudian dipraktekkan di rumah, tidak ya. Saya hanya minta untuk adik-adik kemudian memberikan memahami berkaitan dengan ini. Oke, cukup. Ya. Cukup. Sekarang saya minta beberapa di antara adik-adik bisa memberikan pendapat berkaitan dengan tadi. Kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang ini? Ayo, angkatkan antara dulu. Ada yang memberikan pendapat? Ayo. Maksudnya nilai pendapat Ya. yang mereka berikan itu. Ya. Kalau pendapat saya tentang tinju ini, mungkin kita lihat berkelah ya, Ya. tinju. Tapi dari awal itu si petinju dia ancang dari awal, mungkin kalau nilai-nilai yang sehat mungkin lebih bersabar ketika menghadapi sesuatu. Oke, selamat. Ada yang lain? Ada yang lain yang bisa berpendapat? Ini kan
orang berkelahi, ya berkelahi. Kira-kira dalam pandangan, apalagi ini kan di Indonesia perempuan, ya, menurut kalian berkelahi itu baik atau tidak? Tidak. Nah, itu yang saya maksud ya, bahwa kekerasan, ya, berkelahi, kemudian saling membunuh itu tidak baik dalam Islam. Maka pembahasan kita pada hari ini adalah akan membahas berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan salah satunya larangan membunuh dalam Islam. Ya, oke. Baik, berhubung ini adalah materi kita berkaitan dengan tafsir Tabari, tafsir yang berkaitan dengan ayat demikian, maka sudah barang tentu kita akan bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibahas. Tidak akan terpisah dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka pada pertemuan ini, ayat yang akan dijadikan rujukan dalam pertemuan ini adalah ayat surat Yusuf ayat 7 sampai 11. Saya minta mungkin ada yang ada yang bisa membacakan ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Dibenarkan, ada yang bisa benarkan? Ya. Di kata wa ikhwati harusnya pendek, baca pendek. Wa ikhwati ayatun lisailin. Lagi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Saya bacakan lagi ya, nanti dilihat bacaan-bacaannya seperti apa. Mau diperhatikan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan lagi berkaitan dengan ayat Al-Qur'an itu ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa idza quri'a al-Qur'an fasta'id billah. Dan kau ketika membaca Al-Qur'an hendaklah kau berlindung kepada Allah. Selanjutnya dengan membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Jadi seperti itu ya. Dan Al-Quran kalau belajar dengan baik dan benar, insya Allah akan melahirkan nada yang indah dan sangat bermanfaat. Sepintas saya akan berikan sedikit berkaitan dengan terjemahan dari ayat ini sebelum kita kaji berkaitan dengan Islam apa yang di dalamnya. Jadi ayat ini berkisah berkaitan dengan Nabi Yusuf dan keluarganya. Jadi Nabi Yusuf itu ayahnya Nabi Yusuf siapa? Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Yakub ya. Ada kekhawatiran dari ayahnya bahwa nanti ketika mereka membawa Yusuf, kemudian
akan ada serigala. Tadi saya sudah beritakan kenapa kita harus selalu dalam kelompok, ya. Karena ketika terpisah dari kelompok, maka ada sesuatu yang akan dimintai. Misalnya di sini disebutkan dia akan diterkam oleh serigala sebagai akan memangsanya, sedangkan kamu lengah darinya. Kemudian ayat selanjutnya, karena mereka sangat berkeinginan sekali untuk memisahkan Yusuf dengan ayah mereka, kemudian mereka meyakinkan lagi. Jadi kan awalnya sudah diyakinkan bahwa tenang saja, kami akan menjaganya. Di ayat selanjutnya, mereka berkata, sungguh, qala la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ya, mereka mengatakan jika itu serigala memangsanya, bagaimana caranya? Sungguh jika serigala memangsanya, padahal kami ini kelompok yang banyak, ya. Saudara banyak, 10 orang. Ya. Kalaupun terjadi, maksudnya terjadi Yusuf dimakan oleh serigala, berarti kan kesalahan mereka. Maka mereka mengatakan, oh, jika itu benar-benar terjadi, Yusuf memang serigala, sementara kami ada di situ, maka jadilah kami adalah orang-orang yang merugi. Ini adalah ayat yang akan kita bahas, ya, berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, saya minta dibagi dua kelompok, ya. Sebelah kanan saya satu kelompok, sebelah kiri saya satu kelompok. Silakan. Agar lebih adil lagi, karena di sini ada unsur unsur ada laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kita minta satu laki-laki di sebelah sana, banyak laki-laki di sana, yang dua di sini. Jadi ini ya, ini. Oke, ini sini. Nah, tugas yang harus ada dikerjakan adalah, ya, kelompok yang pertama di sebelah kanan saya. Silakan Anda menilai surat Yusuf dari ayat 7 sampai 10. Kemudian kelompok yang sini adalah ayat 11 sampai 14. Yang harus dicari adalah, silakan identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam ayat tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan identifikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada ayat yang menjadi tugas ayat ini. Bisa dipahami ya? Baik. Saya kira seperti itu. Silakan dibacakan. Baik, waktu untuk diskusi telah selesai. Sekarang saya minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang dia dapat dari tugas yang diberikan. Bisa ya? Bisa. Pertama. Satu. Ya, pertama. Apa yang dapatkan yang pertama? Nilai pendidikan Islam yang pertama, langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Quran Surah Yusuf ayat 7 ini, dari kelompok 1 kami dari nilai pendidikan yang akan kami ambil pada ayat 7 ini, sebagaimana ayatnya laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Artinya sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Nilai pendidikan yang dapat kami simpulkan bahwa pentingnya mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Oke, langsung. Kedua. Kelompok kedua atau kelompok satu? Lanjut poin kedua. Terus. Sedangkan pada ayat yang
ayat yang ke-8, yaitu nilai pendidikan yang harus kami ambil perlunya berbahayanya sifat iri, karena sifat iri berlebihan ini dapat yang terjadi adalah pembunuhan, sebagaimana kisah Qabil dan Habil pada kisah-kisah terdahulu, yaitu Qabil dan Habil yang membunuh antara satu sama lain. Baik. Next. Selanjutnya ayat yang ke-9, yaitu larangan untuk membunuh, karena membunuh termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Oke. Dan pada ayat yang ke-10 dalam Quran surah Yusuf ini, janganlah berlaku zalim. Walaupun kita sangat menyukai seseorang, tapi berlaku zalim adalah berlaku yang sangat tidak baik. Iya. Terus itu saja. Ya, saya juga bisa. Baik. Ini adalah tugas ya, hasil dari kelompok pertama. Ada kelompok 2 yang menambahkan. Okay? Baik. Jadi penuntut ilmu itu harus rajin bertanya. Ya, penuntut ilmu itu harus rajin bertanya. Oke. Ya, dalam ayat berapa itu? Ayat Ayat 10. Oke, penuntut ilmu. Baik, cukup ya. Sekarang kelompok 2. Apa yang didapat? Sebagaimana sudah dibacakan tadi, nilai-nilai pendidikan pada ayat 11 sampai 14. Di sini pada ayat 11 yang nilai pendidikan dapat kami ambil adalah tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta. Pada ayat 12, bermain itu penting untuk anak-anak. Iya, bermain. Oke. Pada ayat 13 itu kecintaan orang tua itu kepada anaknya itu sangat besar. Sekali lagi. Yang ke-14 itu kita sebagai seorang muslim tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh menyombongkan. Baik. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang adik-adik dapat dari surat Yusuf ayat 7 sampai ayat 14. Baik, kita bahas satu persatu. Ya. Kita lihat yang dari pertama. Pada ayat ke-7, ya, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para penanya. Nah, sepertinya ini ya, pentingnya belajar dari sejarah. Kita perlu belajar dari sejarah. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini, banyak hal kemudian kita harus belajar dari sejarah. Sebagaimana kemudian dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menukilkan beberapa sejarah-sejarah, baik itu sejarah orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang termasuk kita. Ya, seperti itu. Saya kira kita semua punya sejarah masa lalu, ya, dan kita bisa mengambil hikmah yang baik. Ketika kita mendapatkan masa lalu yang tidak baik, maka kita mengambil pelajaran untuk kemudian tidak boleh mengulangi. Ketika kita mendapatkan masa lalu yang baik, maka kita harus belajar untuk menjadikannya sebagai pengalaman hidup yang berharga. Seperti itu, ya. Ketika mendapatkan pelajaran buruk, itu harus ditinggalkan. Ketika mendapatkan pelajaran yang baik, itu harus jadikan pelajaran, jadikan pegangan. Ya. Selanjutnya, ini tadi, ya, ada tambahan dari kelompok sebelah. Apa namanya? Penuntut ilmu itu harus rajin bertanya. Ya, di situ ada kata
Katakanlah fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin. As-sa'il, orang yang bertanya. Jadi penuntut ilmu itu salah satu media yang digunakan untuk menambah wawasannya adalah sering bertanya. Ketika mendapatkan masalah-masalah, tidak semua orang kemudian bisa memahami segala sesuatu. Ya, maka dia harus rajin bertanya. Dia bertanya kepada teman, dia bertanya kepada guru, dosen dan seterusnya. Seperti itu. Ada orang mengatakan bagaimana bunyi suaranya? Malu bertanya, jalannya sesat di jalan ya. Ini kata ini menjadikan suara kita ya. Orang-orang yang malu bertanya, tidak malas untuk bertanya, maka dia akan tersesat. Penuntut ilmu kalau dia mendapat sesuatu kemudian mendapat sesuatu yang mengganjal dan dia tidak bertanya, maka dia akan menjadi orang yang tersesat dengan tersebutnya. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, ingatlah ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudara-saudaranya lebih dicintai Allah daripada kita. Nah, ingatlah ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudara-saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita. Ya, dalam kumpulan yang banyak sesungguhnya ayah kita dalam pikiran dia. Nilai pendidikan Islam yang diambil di sini adalah tidak boleh iri. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa ketika seseorang dalam dirinya memiliki rasa iri dan dengki yang besar, maka dia akan menjerumuskan dirinya pada dosa yang lebih besar lagi. Perhatikan, saudara-saudara Yusuf ini adalah orang saudara kandung, punya ikatan darah, ya, kakak dan adik. Bayangkan rasa iri dan dengki yang merusak hubungan mereka dan menjadikan mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Jadi sekalian, saya sangat mengharapkan bahwa hindari perbuatan iri dan dengki, ya, karena iri dan dengki akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa yang besar, yaitu pembunuhan. Di dunia nyata ini kita tersaksikan. Di dalam kesadaran kita sering mendengar bagaimana saudara membunuh kakak, membunuh adiknya, adik membunuh kakak karena permasalahan warisan dan seterusnya, anak membunuh anak membunuh ayah dan seterusnya karena terkena dengki, ya. Ada orang yang membunuh orang lain karena dia dengki dengan hartanya dan seterusnya. Jadi dengki harus dihindari. Selanjutnya, nilai pendidikan Islam yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran adalah di ayat seterusnya, yaitu ketika salah satu saudara Yusuf mengatakan, Uqtulu Yusuf, ya, artinya bunuhlah Yusuf. Larangan membunuh. Dan tidak bisa tahu apa itu membunuh. Menghilangkan nyawa, bukan menghilangkan dompet, ya. Apalagi menghilangkan kenangan, itu bukan, ya. Selain menghilangkan nyawa, apalagi membunuh. Ada yang saya kenal membunuh juga. Selain menghilangkan nyawa. Dosa besar. Dosa besar. Apa lagi? Perbuatan keji. Ya. Berkaitan dengan membunuh ini, ya, Allah memberikan ancaman yang sangat besar bagi orang yang membunuh. Jadi ada di sini, ya, jauhkan diri dari cita-cita yang membunuh. Tidak boleh. Apalagi saya nanti besar saya akan menjadi seorang pembunuh yang profesional. Bila saya itu harus dikubur, ya. Kenapa? Ada aturan mengatakan begini: Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Ada yang tahu artinya? Ya. Ada kata apa di situ? Kira-kira apa? Kata apa? Jahannam. Jahannam. Jahannam itu apa? Neraka. Datang terus dia nakal gitu langsung. Jahannam ini. Tapi ketika orang mendengar dikatai dengan jahannam itu kan langsung, terima kasih bro. Ya. Itu menjadi yang bagus. Tidak ada kan masalah mahal gitu. Ya. Tidak ada yang sampai saya kira jahannam ini. Oh iya. Sama-sama. Ya kan? Jahannam itu adalah apa? Neraka. Neraka itu gimana? Neraka yang paling dalam, itu
Qarun, ya, orang yang melakukan dosa besar. You kalau mau masuk ke dalam neraka jahanam, misalnya ada yang di sini masuk neraka jahanam, untuk bilang tadi. Kalau ada yang masuk di neraka jahanam, kalau sudah masuk di situ, khalidan fiha. Understand? Yes. What? What's that? Ya, apa itu? Kekal di dalamnya. Ya, jadi ada sekalian neraka itu kan banyak. Neraka itu banyak. Lalu kemudian Allah menyediakan beberapa neraka dalam versi-versi yang berbeda dengan macam-macam pelaku-pelaku dosa untuknya. Neraka-neraka yang lain kalau masuk di situ maka dia bisa keluar. Ya. Misalnya ada yang seorang muslim yang dia tidak melakukan dosa, dia melakukan dosanya bukan dosa membunuh ya, dosa yang biasa saja, tapi kemudian dosanya lebih besar, lebih banyak, dia masuk ke neraka, tapi bukan neraka jahanam. Setelah itu kemudian dia dicuci di situ kan, setelah selesai masanya baru kemudian dipindahkan ke surga lagi. Kalau masuk ke neraka jahanam, jangan pernah berharap untuk kembali, ya, tidak ada. Masuk di dalam khalidan fiha, kalian kekal di dalamnya, ya, kekal selama-lamanya. Bukan saja itu, maka juga Allah masuk. Selanjutnya, janganlah berlaku zolim. Ya, kata zolim di situ, zolim ini adalah gimana? Orang yang dianiaya. Ada yang lain zolim. Ya, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Ya, tidak boleh kemudian kita menyakiti orang lain. Tidak boleh kemudian ada yang memukul, ya, menyakiti orang lain dengan tangan maupun lidah, maupun bukan lidah, bukan menjilat, bukan ya, tapi dengan kata-kata, itu tidak boleh. Ya, berapa banyak kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang merugi ya, di hari kiamat nanti, padahal dia datang dengan pahala sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kemudian dia dikatakan merugi. Kenapa dia merugi? Karena dia juga menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, memukul orang lain, ya, mengambil harta orang lain. Lalu kemudian pahala-pahalanya itu diambil oleh orang-orang yang dizoliminya. Maka jadi dia orang yang merugi. Kemudian
adik-adik sekalian, saya kira pembahasan kita kita cukupkan ya, sampai di sini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada surat Yusuf ayat 14 ayat 7 sampai ayat 14. Ya, sebelum saya menutup, saya ingin memastikan apakah adik-adik sudah memahami apa yang kita bahas sebelumnya. Ya. Saya ingin adik-adik menyebutkan lagi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada ayat yang kita bahas. Siapa yang ingin menyebutkan nilai pendidikan Islam apa saja yang ada pada ayat 7 dan 14 dalam surat Yusuf? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, silakan. Pentingnya belajar dari sejarah. Oke, selanjutnya. Tidak boleh diri dan diri. Baik, terus. Oke, ada yang lain? Apa lagi? Tidak boleh berdusta. Oke, apa lagi? Larangan untuk membunuh. Larangan untuk membunuh. Ada lagi? Bermain itu penting untuk anak. Bagaimana? Bermain penting untuk anak. Bermain penting. Selanjutnya ada lagi? Penuntut ilmu harus bertanya. Penuntut ilmu harus rajin bertanya. Kemudian Kasih sayang orang tua itu sangat besar untuk anaknya. baik, kita berikan aplaus kepada kita semua. Baik, adik-adik, saya kira adik-adik sudah memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Dan sebelum menutup bagaimana kegiatan saya akan mengaction dulu ya, mengaction dulu. Dan adik-adik, Dekri, Andi Ulfa, Rajako, Aisyah, Megawati Samsul, Andini, Nur Anggun, Anissa, Mufina Masri, Jamila, Nur Khalisa, Wasalma, Azria, Saya Pak. Sandri, Nur Halimah, Andi Aisyah, Hadir. Ahmadiyah, Hadir Pak. Salahuddin, Hadir, Pak. Nazar, Wasi, Nabila, Baik. Sebelum menutup, saya ingin memberikan tugas ya. Ayat yang sudah kita bahas tadi, ayat 7 dan 16, saya memberikan tugas kepada adik untuk menghafalnya. Dan minggu depan sebelum kita mulai pertemuan selanjutnya di depan, adik-adik diminta untuk menyetor hafalan 7 sampai 14. Bisa ya? Bisa. Nanti kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanallah.